Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala a'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah wa anna ahlal qura amanu wa taqaw wa fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kadzdzabuu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul adzim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita sehat walafiat dari Allah. Keimanan Islam dan kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah yang hari ini kita laksanakan di Masjid Mapolres Kota Probolinggo. Mungkin diharapkan Pak Suarja mudah-mudahan tidak ada sekali itu dilaksanakan di sini. Pak Kapolres juga kan mungkin beberapa kali bisa di sini. Mudah-mudahan akhirnya akan menjadikan kita semua ya betul-betul seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunu indallahi ikhwan. Jadilah kalian semua sebagai hamba Allah yang bersaudara, karena persaudaraan tidak sekat dan tidak ada yang bisa mengikat dalam persaudaraan ya kecuali hati yang tidak baik. Selama hati itu baik, maka insya Allah tidak ada sekat-sekat dalam persaudaraan. Jabatan, kedudukan, status sosial tidak terlalu penting bagi kita ya selama kita semua punya ikatan iman dan Islam. Salawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh teladan kepada kita semua bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Kapolres Pak Ibu. Bisa sebentar ngobrol beliau dan dari nama Pak Ibu. Ternyata ada Sumbar dari Sumatera Barat. Kalau orang Sumatera Barat belajar buku kecil bukan sesuatu yang aneh. Justru yang aneh kalau orang Sumbar tidak kenal Pak Acil. Itu yang aneh. Jadi karena beberapa tahun yang lalu saya masuk Sumbar itu saja peristiwa gempa pada Malayalam. Saya masuk Sumbar dan seterusnya tidak bisa bersilaturahim dengan Pak Gubernur Sumbar dan juga bersilaturahim dengan keluarga Pak Ansir dan Pak Hamka, sempat juga ke Museum Bung Hatta tadi yang ada di Sumatera Barat. Memang orang Sumbar itu kalau dalam sejarah Indonesia ya tokoh-tokoh lima tokoh-tokoh bangsa ini banyak datang dari Sumbar. Jadi kalau Pak itu sebagai kalau tidak mau sama sekali ya keluar. Kalau keluar ya mantul. Jadi ya, insya Allah senafas selalu. Jadi kalau Pak Suarja ketemu Pak itu ya sudah pas gitu. Sudah pas sekali. Terima kasih Pak Niko dan jajaran Kapolres ya Probolinggo dan kalian semua sudah dalam bimbingan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sholat di sini tadi itu merasa seperti malam ya. Imam ketika menjadi imam sholat dan membaca ya, dua surat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari menyampaikan begini. Kalau kalian ingin tahu bagaimana dia maka bacalah surat tadi, surat Al-Infitar, surat At-Takwir, ya, baca itulah kiamat. Jadi saya sholat tentang apa yang hati sedang sujud begitu ya, masya Allah. Tadi kan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi karena memang
Ya, kiamat ini kan sebenarnya tidak terlalu lama lagi. Kiamat itu kalau sudah dari zaman Rasulullah, kiamat sudah bisa kiamat itu. Ya. Kapan datangnya kiamat itu tidak ada yang tahu. Tapi waktu sudah pendek sekali kiamat itu. Bahkan insya Allah kita ini hidup sudah di akhir zaman. Sehingga kalau kita tidak berhati-hati dan tidak memperbanyak amalan-amalan yang baik, ya cukup mengkhawatirkan. Walaupun kita tidak tahu persisnya kapan kiamat itu. Ya, kemudian saya teringat lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas. Ayat yang pertama kedua itu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tadkhulu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u dhatu hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Hari di mana setiap orang yang menyusui itu pastinya susunya, yang hamil akan mengalami keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu melihat manusia itu mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Kalau sekarang orang mabuk ya tidak mabuk beneran gitu kan, karena minum mabuk. Tapi nanti enggak, mereka kelihatan kayak mabuk, bukan mabuk mereka. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi itu semua karena azab Allah yang sangat keras. Masalah muslimin rahimahumullah, mumpung belum datang zalzalah as-sa'ah yang sebenarnya, mari kita hindari zalzalah as-sa'ah sebagai pengantarnya. Apa itu? Goncangan-goncangan dalam kehidupan ini kita bisa rasakan seperti yang terjadi di Nepal kemarin itu. Baik, kata saya bersyukur sekali kalau Poligon tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, Mojokerto tidak ada apa-apa juga. Aman juga. Insya Allah. Alhamdulillah. Karena memang kita harus baik. Kenapa kita takut dengan polisi? Tidak salah kalau takut dengan Pak Polisi. Harusnya kita dengan Pak Polisi satu kesatuan, saling menguatkan. Pak Polisi jangan nakut-nakuti masyarakat, jangan nakut-nakuti umat jangan takut juga dengan Pak Polisi. Kan begitu. Masalahnya sekarang kan kadang-kadang begitu. Umatnya curiga dengan Pak Polisi yang tidak paham kadang-kadang suka nyari kesalahannya umat. Yang begitu. Masalahnya sebenarnya akhirnya tidak ketemu jadinya begitu. Tapi kalau kita saling berhusnudzon, berbaik sangka, gitu, ya insya Allah tidak ada masalah. Bapak Ibu, ya mungkin barangkali sebagai informasi mudah-mudahan tidak termasuk dia, gitu ya. Saya memberikan contoh bagaimana kita harus membangun hubungan baik. Ya kami kan juga begitu kepada warga pesantren, saya sampaikan. Kalau pesantren kita ini tidak bermanfaat untuk masyarakat dan umat, lebih baik kita tutup pesantren ini. Itu tekad saya, kita bubarkan pesantren saya. Karena percuma bikin pesantren kalau hanya untuk berpikir dirinya sendiri, tidak bermanfaat untuk umat, percuma. Nah itulah maka kemudian ya kami membangun hubungan baik dengan Deswot maupun dengan ya orang-orang yang kita anggap ini mungkin dengan pemerintah kita baik. Jadi kantor Mapolres, kantor Polsek Kemudian itu yang bangun kami sih Pak. Jadi kantor Polsek sudah mau buru-buru gini gitu. Saya disampaikan yang mendengar laporan itu saya bilang kan aja sekalian terus gimana ya dia dulu setelah itu baru dipikir ya sudah cara bukan aja kalau cara bukan saya bangunkan nah jadi geger apa untuk bangunan kantor polisi jadi memangnya kenapa begitu kan ya kalau saya bilang kita harus bermanfaat dengan siapapun gitu. Makanya saya katakan ya harus kita harus baik dengan siapapun. Tidak perlu kita harus saling curiga, saling ini. Kita bangun persaudaraan, kita bangun komunikasi. Kalau komunikasi kita dengan siapapun itu baik, maka enak hidup itu sebenarnya. Ya. Makanya orang-orang Polres, orang-orang Polsek di sana, intel-intel itu mau intelnya apa sama saya? Orang nggak saya gitu mau intel, gitu kan? Kecuali mereka akan mengawasi saya, jangan sampai saya disakiti orang lain, kira-kira begitu. Jangan kenapa? Karena sudah jelas kontribusinya.
Kalau kita nggak suka sama aparat kepolisian, kenapa saya harus bangunkan kantor polsek? Kalau kita nggak suka. Kalau saya nggak suka sama tentara, kenapa? Tentara butuh air, saya harus buatkan, saya buatkan sumur bor sampai hampir 120 juta untuk koramil itu. Beda rumah kalau di sana itu Pak, beda rumah kalau koramil itu, tidak aku di sana itu. Di sekitar LPC 3 desa tidak aku. Kalau tidak LPC yang turun tangan. Karena kalau LPC yang turun tangan, maka anggaran beda rumah itu bukan 8 juta. Maka anggaran satu rumah bisa sampai 20, 30, 40 juta. Jadi rumah beneran, bukan rumah ekor-ekoran, rumah beneran. Jadi makanya tentara baik sama kita, polisi baik sama kita. Hanya apa kabupaten aja Pemkab itu yang mungkin tidak pernah saya bantu. Ya karena Pemkab kan sudah punya duit banyak juga, gitu kan. Jadi saya tidak bantu Pemkab. Saya yang bantu Pemkab itu lewat PSSI saja. Makanya saya mau jadi ketua PSSI, jadinya begitu. Karena saya mau bantu Pemkab lewat olahraga saja. Dan alhamdulillah Probolinggo kalah juga dengan Jakarta. Kalau kemarin Jakarta juara 2 ya, gitu kan. Nah, jadi begitulah kami membangun masyarakat, membangun hubungan. Alhamdulillah kayak di Jawa Tengah Probolinggo ini. Pagi setiap pagi begini, bagi sembako, bagus juga. Kami juga sama seperti itu. Lembaga pesantren yang saya pimpin tiap bulan 600 paket sembako untuk warga yang tidak mampu di beberapa desa sekitar pesantren. 600. Andaikan pemerintah tidak memberikan bantuan bantu tunai BLT itu ya, masyarakat sana sudah dapat juga dari pesantren setiap bulan. Ya, saya katakan ini baru manfaat pesantren. Kalau tidak manfaatkan itu katakan bubar baik. Saya selalu pimpin aku bubarkan. Jadi idealisme dia harus, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita ngomong goncangan-goncangan tadi itu, goncangan kiamat tadi itu, Masya Allah, kita harus waspadai juga bahwa itu goncangan yang benar-benar terjadi nanti kalau sudah kiamat. Tapi yang harus kita waspadai juga, biar kehidupan kita ini aman, jangan sampai muncul goncangan-goncangan pada kiamat. Jangan bayangkan dengan kasus di Nepal gitu, kayak apa? Ini tahu? Masya Allah, menakutkan seperti itu. Sudah tidak ada batas-batas ini, manusia itu bukan manusia kayak gitu. Kenapa? Problem sosial, problem masyarakat, problem umat, problem bangsa dan negara. Oleh karena itu saya hantarkan dulu yang pertama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Isra ayat 16. Ya, surat Al-Isra ayat 16. Ini peringatan kita semua. Karena saya sudah suka kalau mencari siapa yang salah. Nanti kita harus melihat posisi kita di mana, itu yang harus kita benahi. Ya. Di surat Al-Isra, surat 17 ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qaul fa dammarna tadmira." Ini kuncinya di sini sebenarnya. Allah sudah memberikan bocoran tentang kita. Firman Allah, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan," apabila kami hendak membinasakan satu negeri manapun, umum negeri manapun. Ya. Caranya bagaimana? Amarna mutrafiha. Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di dalam negeri itu untuk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi prakteknya bagaimana? Fafasaku fiha, mereka berlaku fasik di dalam negeri. Maka fahaqqa 'alaihal qaul, maka wajib baginya ketetapan Allah. Fadammarnaha tadmira, maka kami binasakan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Nah, di sini ada kata mutrafiyah. Siapa orang-orang yang hidup mewah di negeri itu? Ya kalau itu disimbolkan biar lebih gampang gitu ya. Kalau kita simpulkan ya, kalau di Probolinggo ini ya mutrafiyah itu ya wali kota dan jajarannya, Pak Kapolres dan jajarannya, dan sekitarnya gitu. Kita semua itu
apa eksekutifnya, apa legislatifnya, apa yudikatifnya. Ini yang mengkorfia, termasuk siapa? Pengusahanya. Ya, termasuk pengusahanya. Ya, ini orang-orang yang hidup di mewah. Orang-orang yang hidup mewah di dalam satu negeri. Nah, maunya Allah kan begini. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, supaya mereka ini patuh dengan aturan Allah. Karena nanti sumber kehancuran itu ada di sini sebenarnya. Masyarakat itu melampiaskan kesalahan sebenarnya begitu. Tapi kita tidak sadar kadang-kadang kita yang memicu kesalahan itu. Oleh karenanya, ya ini harus kita waspadai. Makanya pentingnya kayak ngaji begini, Masya Allah, ternyata Quran sudah ingatkan begini. Tapi Probolinggo justru malah saya jadikan contoh di mana-mana. Saya ketika memberikan acara-acara dengan dakwah di Jawa Timur, Probolinggo saya jadikan contoh kan, saya jadikan contoh. Oh, wali kotanya mantap, mau Probolinggo. Sekarang kita nggak Kapolresnya juga mantap. Sekarang gimana ini? Kapan ke markas tentaranya? Oh sudah ya? Berarti kan insya Allah komunisi yang baik ini luar biasa. Kalau sudah eksekutifnya juga luar biasa, ya, dan jajaran eksekutif semua luar biasa. Nah kemudian pengusaha-pengusahanya juga luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang patuh aturan, taat aturan. Sebenarnya sudah nikmat hidup itu. Ya coba ya. Kegiatan jalan dakwah disupport oleh PT Eratek. Apa? Eratek Jaya. Coba bayangkan ini. Loh, kalau ada sekian pengusaha-pengusaha memberikan support terhadap umat seperti ini, masyarakat seperti ini, tidak mungkinlah perusahaan-perusahaan seperti itu akan dilakukan di masyarakat. Karena mereka peduli. Apapun melihat perusahaan-perusahaan yang begini ini mikir-mikir juga, ini orang yang sangat peduli dengan kita semua, dengan warga ini. Ini akan menjadikan baik. Betul Pak, kalau pengusahanya baik, ya pemimpin eksekutifnya baik, ya jajaran-jajaran yang ada di negeri Probolinggo itu baik. Apa yang tidak menjadikan Allah nanti memberikan turunan ini, menurunkan berkahnya dari langit maupun dari bumi. Oleh karena itu, saya berharap yang mudah-mudahan majelis seperti ini bisa dilestarikan. Ya, bisa terus dan harus terus dilestarikan. Jangan segan-segan Pak Suhada untuk melakukan kepada jajaran Polres untuk memberikan nasihat, memberikan masukan. Ya, jajaran Polres jangan segan-segan juga datang ke Dewan Dakwah untuk berdiskusi, memimah bagaimana memecahkan persoalan-persoalan umat. Bagaimana melibatkan masyarakat umat ini supaya kehidupan di negeri kampung kita ini menjadi kondusif. Ini penting banget itu. So, kalau sudah terjadi saling curiga satu sama lain, saya pernah baca buku ini terkait dengan Talmud, ya, kitab Talmud. Ternyata salah satu gerakan Zionis itu, kalau sekarang kita lebih sadar terkait dengan Palestina, yang Presiden Prabowo itu lantang bicara tentang Palestina di Dewan Keamanan PBB kemarin. Saya itu bicaranya tengah malam. Saya bicaranya Pak Presiden kayak apa, dan Presiden dunia kayak apa terkait dengan PBB itu luar biasa. Nah ternyata ya memang seharusnya begitu, ya. Dan kita harus khawatir. Zionisme ini programnya adalah bagaimana menciptakan suasana yang tidak kondusif, menciptakan bagaimana pemimpin negeri itu selalu curiga kepada rakyatnya, dan menjadikan rakyat itu bagaimana mereka benci pada pemimpinnya. Ini strategi Zionisme. Saya baca dalam kitab Talmud. Ini kitab Talmud, kitab yang disusun oleh para hukama, para ulama, para ahli hukum Yahudi, ya, sebagai tafsir daripada kitab Taurat. Tapi tafsirnya kayak begitu, sadis banget. Jadi bagaimana kemudian kita diadu, bagaimana umat tidak percaya dengan ulamanya, seperti itu juga. Nah kita pernah mengalami begini, umat tidak percaya dengan ulama, sampai ulama tidak diperhatikan. Kita dengan Umar diadu, Umarnya curiga dengan
rakyatnya mantul sama umatnya. Ini saat begitu terjadi peristiwa 98, saya akhirnya setelah membaca buku itu betul-betul merasakan ini yang terjadi. Kita betul-betul diporak-porandakan ya oleh gerakan Zionis. Oleh karenanya sangat berbahaya. Jadi harus kita hati-hati. Jadi mereka bukannya baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak baik juga gitu. Ya tentu saja mereka untuk mengemas dirinya supaya kelihatan baik dengan cara-cara yang mungkin simpatik. Aksi kemanusiaan, mohon maaf saja, yang dulu ditengarai sebagai gerakan Zionisme itu kayak Lion Club, Rotary Club gitu. Itu memang pura-pura untuk memberikan kesan baik itu. Tapi sebenarnya di balik itu semua ada misi yang sangat besar. Bagaimana supaya kita benci dengan polisi benci dan curiga kepada rakyatnya. Itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi kalau sampai hari ini masyarakat masih ada kadang-kadang seperti itu kepada aparat juga sama kepada rakyat, ya memang itu yang diciptakan oleh mereka. Masa kita mau dicoba terus begitu? Padahal kalau kita ketemu sama Pak Polisi begini, masuk Polres saya begini, senang sekali juga. Ayam loh itu. Kalau tiap hari begini, pusing kayak Pak Polres. Karena menyiapkan macam-macamnya kita, tapi senang, masya Allah, itu senang. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sekalian berbahagia, itulah hal-hal yang saya kira perlu kita pahami. Jangan sampai kemudian muncul goncangan-goncangan pemula sebelum goncangan yang sebenarnya. Kita tidak ingin seperti Nepal terjadi di negeri kita. Ya, kita memang sama sekali. Oleh karena itu Dewan Dakwah ya, yang didirikan oleh Pak Najib Allahyarham bersama dengan tokoh-tokoh bangsa ini, ya beliau ya senantiasa ya urusan NKRI ini sudah Bapak Ibu semua. NKRI ini yang punya ide gagasan NKRI ini ya Pak Najib Allahyarham yang kita kenal dengan MOS Integral Muhammad Najib. Ya MOS Integral Muhammad Najib itu ya yang namanya NKRI itu hadiah terbesar untuk bangsa ini dari Dewan Dakwah itu. Jadi kalau kemudian Dewan Dakwah bisa kemana-mana, saya pikir seharusnya memang gitu. Oleh karena pesan Pak Kiai Syuhada Bafri, ya mantan ketua Dewan Dakwah sebelum Pak Adian ini ya, beliau sampaikan itu, selamatkan Indonesia dengan dakwah. Jadi karena yang bisa dilakukan dakwah. Paling kita selamatkan negeri ini dengan dakwah. Nah, itu maka tugas Dewan Dakwah adalah bagaimana menyemarakkan dakwah di mana-mana sampai pada mengirim dai-dai ke pelosok-pelosok negeri ini. Hampir 300 dai kemarin dilepas oleh ketua MPR di gedung MPR, disebar ke seluruh Indonesia. Tapi itu pun masih belum memenuhi kebutuhan. Karena hanya baru sepersekian yang dibutuhkan yang bisa dipenuhi oleh Dewan Dakwah melalui sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Najib. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sekarang berbahagia. Ya saya pikir bersinergi seperti ini penting sekali. Ya penting, jangan sampai kemudian ya kita saling bermusuhan, saling curiga, saling hasut satu sama lain. Yang ini penyakit yang Rasulullah SAW sudah pernah sampaikan kepada para sahabat. Kata beliau kepada para sahabat pada waktu itu, "Idza futihat alaikumul faris wa rum kaifan?" Wahai saudaraku, kalau nanti kita ini berhasil mengalahkan Persia dan Romawi, kira-kira Anda seperti apa? Ada sahabat Rasulullah yang ya Rasulullah kami akan konsisten seperti yang Allah katakan kepada kami. Tapi Rasulullah langsung menjawab, alhamdulillah, jangan-jangan kamu tidak seperti itu. Rasulullah langsung menjawab, ternyata kamu merasa yang paling berjasa. Ini bahaya. Kalau sudah ada orang yang merasa paling berjasa daripada yang lain, nah ini alat pertama. Tidak dirinya paling berjasa, orang lain tidak. Maka dirinya yang paling berhak untuk mendapatkan apresiasi, bukan orang lain. Bahaya juga. Karena kalau sudah tata nafas,
akhirnya semata satu, akhirnya saling hasut satu sama lain, hasut dengki satu sama lain. Kalau sudah semata satu, maka penyakit berikutnya kata Rasulullah, semata dalam kamu akan saling membelakang. Terus gak belum sopo-sopoan gitu. Ketemu polisi, wah gak belum belas. Polisi najis. Satu nanti ya. Kok kamu apa begitu? Aku mah gelap, ini disempit kena hilang. Dan saya, kalau ditilang itu biasa. Sama enggak, tapi ditilang nggak cuma melanggar gitu. Cuma melanggar di sempit atau gak terima gitu kan. Aku mah gelap. Repot ini, nah makil nggak bisa dimakil, jadi repot aja tuh. Wah, semua nggak ada pak polisi itu, semua kan, masa nggak lo simbol sempit itu, ketika tadi udah nggak tahu ditilang. Ya, mereka nggak tahu rumusnya kita, rumusnya api semingguin aja yang melakukan kesalahan dibiarkan ini itu kita. Dulu walau anfusakum bersikap adillah kamu walaupun dari dirimu. Walaya deriman nakum syanan qaumin ala Allah taqdimu. Jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu tidak bisa bersikap adil kepada mereka. I'dilu, adillah kamu. Wa aqrabu taqwa. Karena adil itulah yang akan mengantarkan kamu menjadi orang yang bertakwa. Enak. Mungkin aku mungkin saya salah gitu. Mana SIM-nya? STN-nya? Dan bawa semua pasti. Ya mungkin pertama sih mungkin di PCP. Setelah ini saya sekolah. Sekarang sama maafkan dan saya kembali lagi. Balik meneh ini. Balik meneh. Kami sih kan balik meneh gitu kan. Akhirnya bilang makel deh. Enggak sampai sana kok makel gitu kan. Salah kok makel terus gimana gitu kan. Jadi cinta kasih itu bukan berarti kemudian harus melanggar, bukan gitu. Ya, bukan begitu. Ya. Jadi cinta dan benci kita kepada seorang itu karena Allah, bukan karena begitu. Ya, makanya tidak boleh kebencian kepada satu kaum menjadikan kita tidak bisa bersikap adil gitu. Ini dulu bersikap adil kan. Nah ini pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Masyarakat muslimin rahimahullah, kok kelihatan sudah terang benderang di luar. Iya. Iya. Udah harus lanjut, lanjut. Kan dari Ahad juga. Jam berapa sih Pak? Berapa? 5. Oh masih pagi. Nanti jam 6 saya cukup lah, 11 langsung ke Jombang masih cukup setengah jam lagi ya. Ibu kuat di belakangnya, di luar belakang itu oh, alhamdulillah. Nah ini ada rahasia ya di dalam surat Al-An'am ayat 123. Ayat tadi tidak usah sampaikan dulu biar untuk menjadi koreksi kita semua Al-Quran ternyata hebat ya. Karena satu ini di ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimina liyamkuru fiha, dan yang demikian itu kami jadikan pada setiap negeri ya, akabir pembesar mujrimina yang mereka gunakan, pembesar yang jahat. Mungkin saya wanti-wanti siapa pembesar? Siapa pembesar dalam negeri? Allah itu begitu ya. Nanti jangan baca tafsir al-Misbah. Oh, nggak biasa juga itu penjelasannya. Ya. Tapi yang paling penting untuk kita pahami adalah oh ternyata Allah itu skenario Allah untuk menghancurkan suatu negeri itu ya seperti ini. Ya, selain tadi itu orang-orang yang hidup mewah diperintah untuk taat patuh kepada Allah, kepada aturan Allah Rasul, dan tahu mereka. Ditambah lagi Allah menjadikan pembesar dalam negeri itu pembesar yang jahat, yang mereka bikin makar di dalam negeri itu. Coba bayangkan ini. Kalau tidak para pembesar ini, siapa ini? Ya tadi itu orang-orang yang mentrofil tadi termasuk itu. Kalau mereka sudah bikin makar di dalam negeri ini gitu.
Saya bayangkan itu kalau masyarakat itu dibayar pengusaha untuk suruh demo saja gitu, gampang itu. Bayar 1 juta ke masyarakat itu. Obongin Polres itu, Polres. Ya, jadi dia kan pembesar siapa? Pengusaha-pengusaha yang jahat juga gitu. Yang mereka tidak bertanggung jawab. Gitu. Ya, makanya di sini butuh kita pemimpin-pemimpin yang betul-betul ya sadar akan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar bahwa kita semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya, bahwa kita semua ini adalah pemimpin dan nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban sebagai pimpinan kita ini. Kalau ini kita pedomani itu, maka insya Allah tidak akan ada muncul di mana-mana ya pembesar-pembesar yang jahat, yang kemudian bikin makar dalam negeri itu. Ternyata sih rusak ya, ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong ya sih rusak. Jadi kan harus jengkel terus pikir, Pak Kapolsek harus jengkel terus pikir, sehingga rusak kadang-kadang ya, langsung menunggu gue. Kadang-kadang kita ini ya dibikin pusing juga gitu. Orang itu kan ketika menjadi kadang-kadang ditunggu dia gitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Ya maka ya seminimal lah pembesar-pembesar di Probolinggo ini adalah pembesar-pembesar yang patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dengan orang lah gitu. Ya pernah salah ya sudah dan ya bertobat kepada Allah gitu kan. Dan tidak boleh juga. Dan selamanya juga orang jelek selamanya kan gitu kan. Kadang-kadang hal itu jelek mungkin pada saatnya mereka akan jadi baik juga. Ya makanya saling mendoakan itu penting. Wa tawassul bil haq wa tawassul bis saling mengingatkan penting. Biar tidak sampai terjadi seperti yang jenis negeri yang kita berharap itu merambat ke Indonesia gitu. Ya tidak suka gitu. Ngapain harus gitu. Ya negerinya sendiri rusak sendiri terus nyawang. Akhirnya kita mengeluarkan biaya lagi untuk bangun lagi. Itu orang tidak cerdas mikirnya. Orang cerdas itu orang mungkin lah, biaya rusak itu. Nah ini wakil ya pemimpinnya yang sudah dipimpin KPU ya. Ayo kalau menurut ini akan KPU besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terkait dengan taman tadi itu menarik. Kalau di dalam dakwah 5 pilar itu tidak nanti lain lagi. 5 pilar yang lain, 5 pilar yang lain. Yang menurut saya ya 5 pilar ini yang saling harus berintrospeksi diri. Orang usah boleh salah-salahan. Susah gitu, salah gitu. Susah kono sih bener gawe dhewe gitu. Nggak perlu begitu. Ya. Ada dengan satu riwayat yang menjelaskan dari Anas bin Malik ya, bahwa dunia masalun jannah. Dunia ini seumpama surga. Tapi dunia ini adalah seumpama surga atau bustan, taman. Dan fiha khamsatun zinatun. Ya, di dalam taman ini, dalam surga ini ada 5 perhiasan. Ya. Kalau ini adalah taman, jannah itu adalah taman, maka di dalam taman ini ada 5 pilar penting. Karena kalau tidak diurus, tidak dijaga, maka taman itu akan rusak. Saya di pondok itu bikin taman habis jutaan kan. Sehingga taman nanti selesai tinggal ngikir untuk mau dibuat terang mudah. Sehingga rambut gak enak ya, terus biarkan taman nggak memakai hancur kayak gitu. Karena nggak ada yang bisa merawat taman yang dibikin ini. Nah, siapa 5 pilar ini penting? Ya, yang pertama adalah ilmu ulama. Jadi yang pertama adalah ulama. Ya. Itu bukan yang pertama ulama. Yang kedua baru wa'adul mumarah, pemimpin yang adil. Ya. Jadi ulama itu, ya ulama setelah ulama baru umarok. Tapi dua-duanya ini sangat penting sekali. Ya. Di dalam satu nasihat yang disampaikan oleh Abu Nu'man, ya,
Kata beliau, Islami minan nas idza sholaha sholahan nas. Ada dua kelompok, ada dua golongan di antara manusia ini. Kalau dua-duanya ini baik, maka semua manusia akan baik. Wa idza fasada, kalau dua ini rusak, maka fasadan nas. Maka semua manusia juga akan rusak. Apa dua kelompok, dua golongan ini? Al-ulama wal umar. Yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah umar. Oke. Makanya jangan sampai dari bagaimana ulama dan umar ini terus bisa bersinergi. Ya, terus umar jangan segan-segan mau datang kepada ulama, bertanya minta fatwa. Jangan dipaksa ulama-ulama datang ke umar. Sebab nanti akan jadi tidak baik itu. Ya, dikhawatirkan nanti kalau kemudian ulama-ulamanya kena penyakit dunia. Ya, kena penyakit dunia. Sebab kalau sudah ulama-ulama ini kena penyakit dunia, wah ini yang menjadi bahaya. Ya. Dalam satu tulisan disebutkan bahwa hancurnya manusia ini adalah karena ulama-ulama su, ulama-ulama dunia. Apakah semua ulama itu mereka tidak mau dengan dunia? Masih pirang-pirang ulama tapi nafsunya kalau dunia itu masih kuat. Yang seharusnya ulama itu menahan diri, bukan tidak boleh, boleh kan, tapi mereka punya zuhud. Mereka punya zuhud jika tidak rakus dengan dunia. Kalau ulamanya datang ke umar untuk mendapatkan jatah, jadi bahaya itu. Mana agak bahaya kalau ulama datang ke umar itu. Jadi mohon maaf, betul kalau bisa jangan ulamanya datang ke umar itu, umarnya yang datang ke ulama. Kalau umar datang ke ulama, maka kepentingannya adalah minta fatwa, minta dinasehati. Bagus. Tidak apa-apa. Kalau misal nanti ya Pak Wali Kota datang Pak Suhada gitu. Ya minta nasihat, ya apa? Kok memang kita ini tidak akan rugi kok. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis, saling memberikan nasihat. Bisa saja itu bukan berarti ulama itu sudah porsinya sudah benar-benar suci, tidak juga. Maka ulama pun juga perlu nasihat. Ya, bukan berarti nanti kalau ulama dinasihati oleh orang lain marah-marah itu sampai nusuk nasihat kiai. Jadi kalau kiai dinasihati omongan yang itu ya perlu dilakukan ke kiainya. Om kiai bakal dikatakan mestinya ya dengan lapang dada, dengan lapang hati, tawasul masalahnya begitu. Ya tawasul saling memberikan nasihat. Memang hidup itu harus saling memberikan nasihat satu sama lain. Ini dalam rangka menjaga keimanan. Karena iman yazidu wa yanqus, iman kadang tambah kadang kurang. Nek tambah terus alim-alim tenan wajar itu. Terus ya sopain. Tapi nek kadang imane ambruk itu, banyak enggak kenapa ngeblas. Gitu. Yang terjadi adalah seperti itu. Maka penting. Masyarakat muslimin rahimakumullah, jadi ulama ini perannya memang sangat besar. Dan sehingga sejak awal saja ya orang belajar ilmu itu sudah diingatkan jangan sampai belajar ilmu itu ya tujuannya adalah untuk mengalihkan manusia pada dirinya, mencari popularitas dan terkenal jauh. Jadi terkenal kalau ya padahal itu untuk jamu gitu. Tidak apa batu lama gak terkenal sedih gitu. Yang tidak apa wah tapi gak paham gak paham gak paham itu maksudnya gitu gak tahu tunggang mana gak tahu tunggang mana itu ya lain persoalan ya. Ya, tapi ulama itu tugasnya
ya sebagai pewaris Nabi. Ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Nah, Nabi itu tugasnya diutus oleh Allah adalah untuk menyampaikan risalahnya. Yang kemudian untuk kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tugasnya ulama itu yang mendakwah, berdakwah, mengajak, menyeru, seterusnya begitu. Itu tugasnya ulama, mengajak masyarakat untuk kembali kepada jalan Allah. Jadi makanya masyarakat ulama jadi provokator ya, bukan ulama. Loh, apakah ada ulama yang provokator? Banyak, coba dilihat di media sosial itu. Orang-orang alim tapi dari lisannya yang keluar itu provokator terus. Ya, kita suka habis kita ulama pemimpinnya terus begitu kan. Ulama kok ya senengannya pahatu umat kan terus begini. Ya, bukan begitu tugasnya. Bil hikmah, ya, bukan provokator. Ulama provokator. Itu ulama sekali Al-Ghazali. Ya, nah itu harus waspadai karena memang di akhir zaman ini kata Rasulullah SAW, wa ulama dzalika zaman syarrul ulama. Ulama-ulama yang ada di masa itu di zaman itu adalah syarrul ulama, sejelek-jelek ulama. Bayangkan dari siapa ulama yang mana ini, ulama yang siapa ini? Dia yang perlu satu diujikan, nah itu gitu. Kalau kita sebagai ulama, porsi kita, ya jadilah kita orang yang bisa membimbing masyarakat, membimbing umat, ya mereka supaya paham mengerti akan tugas tanggung jawabnya sebagai hamba. Itu tugas utamanya. Ya, jangan sampai kemudian ya kita ulama tapi kemudian bikin masalah gitu. Minhu yakhujul fitnah. Dari lisannya muncul fitnah wa ilahi yaumut. Dan akhirnya kepada dia juga fitnah itu akan kembali. Kenapa? Karena ulama tidak bisa menjaga lisan. Harusnya ulama itu yang betul-betul bisa membimbing. Enak gitu. Ulama itu tidak berdendam. Coba lihat bagaimana ceritanya Pak Hamka. Ya, ceritanya ulama-ulama terdahulu itu. Ya, mereka walaupun dalam keadaan apapun ya tetap menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Ya. Pak Idam Khalid sama Pak Hamka pernah peristiwa terjadi itu. Gitu. Pak Hamka sholat sebelah Pak Idam Khalid. Pak Idam Khalid itu NU. Pak Hamka itu Muhammadiyah. Pak Idam imami dengan kakek kunut. Ya Pak Hamka itu kunut. Asik kan dengan itu gitu. Pada suatu hari Pak Hamka jadi imam, Pak Idam di belakang, Pak Hamka ada kayak kunut. Ya Pak Idam beda kunut juga. Apakah kemudian tidak sah sholatnya itu? Tidak sempurna? Ya tidak ada. Ini contoh-contoh keteladanan yang luar biasa. Jangan sampai berbeda itu saja kemudian menjadikan kita bermusuhan. Sekarang coba itu, Masya Allah, prihatin kan? Kelompok-kelompok mengkafirkan tentang bukan dirinya. Soal kafir, soal neraka. Enak itu. Bahkan neraka gaya diri gitu. Gaya diri neraka, itu neraka. Kan begitu. Keluar diri gitu kan. Kalau kita gitu kan. Ibadah apakah nggak cocok kalau awal diri itu fafina, nah gitu. Fafina, wah kafir. Waduh, Masya Allah. Bahaya. Makanya kalau sudah ulamanya kalau sudah eksklusif seperti itu, maka pengikutnya ini berbahaya lagi masalahnya begitu. Maka dalam dakwah tidak boleh begitu. Dalam dakwah tidak boleh seperti itu. Dalam dakwah harus menjadi pemersatu umat. Adapun terjadi furuk beda-beda dalam fikih biasa, sebagaimana yang dicontohkan oleh para pendahulu kita. Tidak ada masalah kita sholat dengan imam berkunut, sholat dengan imam tidak berkunut, tidak ada kesalahan kita, biasa saja begitu. Ini dewan dakwah. Makanya dewan dakwah itu saya suka. Ya, orangnya ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada macam-macam orang di dewan dakwah itu. Kumpul dari satu. Terus gak sembunyi gitu kan.
ayo ini apa kamu ini dewan dakwah gitu kan. Arab itu ngomong paksa kan sholat enggak bisa kan gitu kan. Kamu dipaksa akhirnya harus toleran gitu kan. Harus saling menghargai satu sama lain, harus mengakui bahwa adanya satu perbedaan itu. Tapi perbedaan tidak harus menjadikan kita bermusuhan satu sama lain. Ini penting. Dewan dakwah harus mengambil peran ini. Wajar sampai dewan dakwah memperkeruh gitu kan. Jangan sampai. Ini sudah fatwa dari pimpinan dewan dakwah ini Pak Kapolres. Kalau nggak ada lain daripada itu berarti salah tuh. Oh, ketua Jawa Timur tidak begitu loh, gitu kan? Ada. Itu lama, dan saya katakan Masya Allah, ya, harus waspada juga gitu. Karena ada hadis dari Hudzaifah bin Al-Yaman itu mengatakan ini panjang hadisnya, saya nukilkan sedikit dan begitu. Ya Rasulullah, apakah setelah yang baik ini akan datang yang jelek ya Rasulullah? Setelah masa yang baik ini akan datang masa yang jelek ya Rasulullah? Nah, iya. Apa yang ya Rasulullah? Du'atun ilan abuah di jannah. Akan bermunculannya dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Kalau tak menjadi sampai hadis sahih riwayat Bukhari pada kitab Al-Fitan, kitab Al-Fitnah. Jadi besok kalau dulu 16 abad yang lalu saya katakan begitu akan datang ya muncul duat bukan zaman dari dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Sampai nanti aku tuh Pak Kapolres jangan keliru boleh dai. Sama dia jangan rokok sampai itu. Tapi sampai ngajak saya jawab aman lah. Aman itu tenang sama saya aman. Jadi aman. Doa itu dilakukan gua bicara. Penasaran udah sebelum mana ya Rasulullah? Rasul, tolong jelaskan seperti apa mereka ya Rasulullah. Masya jawaban Rasul luar biasa. Ya, mereka itu adalah kulitnya sama seperti kulit kita. Kulitnya beda dengan kulit kita. Bukan kulit Rasul ya. Kulit kita umat Islam itu. Artinya apa? Ya orang-orang yang menyeru kepada neraka jahanam itu bukan orang lain itu. Artinya orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Kemudian bahasa mereka kata Rasulullah katakan lamun nabi al-sinatina, mereka akan berbicara dengan bahasa kita. Tapi tidak mungkin orang Probolinggo ya dai yang misalkan ke neraka itu datang dari pulau Sumatera, tidak mungkin itu. Ya kira-kira yang paling mungkin dari Probolinggo sendiri kulitnya podo coklat gitu bahasanya podo. Apa bahasanya? Iya itu karena yang paling mungkin adalah ya orang yang bahasanya sama dengan bahasa masyarakat itu. Nah orang Inggris Arab ini orang mungkin lah. Orang Amerika ini orang mungkin. Yang mungkin ya orang-orang kita sendiri itu. Nah itulah maka harus kita hati-hati. Jadi kalau ada pengarik, ada dai-dai yang begini ini, ya disilaturahmi Pak Suhatan tugasnya. Ustaz, jangan begitulah. Akan mau nekat, ya silakan nekat. Jangan begitulah, tidak bagus. Tidak kondusif di masyarakat kita kalau sudah seperti itu. Dan jangan gampang kafir. Kata cocok kalau dari kafir. Padahal Quran yang dari itu kan surat Al-Baqarah itu waqalatul yahudu laysatil nasara ala syai'. Waqalatul nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Dicontohkan dalam Al-Quran orang Yahudi kalau ngomong orang Nasrani itu tidak benar itu. Orang Nasrani ngomong Yahudi tidak benar itu. Padahal mereka sama-sama baca kitab. Lalu kok orang Islam tidak pada bisa begitu. Mulai itu orang Muhammadiyah, Persis, kan taruhan begitu. Tidak. Tidak usah ngundang ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah dengan tempat itu geger kabeh. Ora usah ngomong gila. Nek atas betul di titik ya mesti kita harus mampu karena bijak. Kita harus berlatih untuk toleransi, memahami perbedaan. Jadi kadang-kadang kita kurang paham, kurang mampu di dalam persoalan-persoalan itu. Nah kemudian tentulah kalau pemimpin jelas, kalau pemimpin tidak pernah kasih nasihat sama umatnya, jangan berharap masuk surga.
baunya surga aja nggak akan bisa dicium. Padahal bau surga itu bisa dicium 100 tahun perjalanan-jalannya. 100 tahun perjalanan-jalannya itu sudah bisa dicium bau surga itu. Kok sampai nggak pernah dia memberikan nasihat, ya, mereka tidak pernah mengurus umatnya. Jangankan bau surga, baunya surga aja nggak bisa. Ini Pak Hatta, ya kita agak gaya ngaji, kan gaya program ini bisa agak mampu ambil suatu pedas gitu kan gitu. Sama juga Pak Kapolres Pak Kapolres sama nggak menyadari anak buah sampean, nggak tahu kadang-kadang dari agama anak buah sampean sampai dari Kapolres yang nggak bisa mampu kalau bisa makanya Pak Kapolres welcome dengan datang di sini, ya, biar beliau agak lepas sedikit tanggung jawabnya, gitu kan, menyampaikan nasihat kepada negara. Karena kalau pemimpin tidak memberikan nasihat, ambil suara guys. Oh, makanya karena majelis ini majelis orang baik-baik, ya insya Allah saling mengingatkan kayak begini gitu kan. Saya tadi tidak nyemoni sama siapa, ada yang nyemoni sama Pak Kapolres, saya tidak nyemoni karena saya dengan Pak biasa, sama Pak Kapolres biasa gitu. Beda seragamnya saja. Beliau seragam coklat, saya seragam batik, ini tadi. Sebenarnya manusia ini kan sama saja gitu kan. Nanti di alam barzah di kubur nggak kita kali kan tadi apa beda? Kita kali man roh buka dengan jatuh tempelin ceplak, enggak ada kan? Begitu gitu kan. Memang tidak gitu kan. Kamu urusannya kelambi coklat atau hijau atau warna batik dan anda begitu. Yang penting adalah mati tugas kita. Ini dari ulama-ulama sih bener, dari pemimpin sih. Kemudian yang ketiga, usaha-usaha tadi itu. Karena kata Rasulullah, ya kita juga butuh taman ini akan menjadi indah kalau yang ada di dalam taman ini, yang mengurus taman ini adalah ini orang-orang yang amanah tujah, pengusaha-pengusaha yang amanah. Sampai Senin kalau ada di Probolinggo pengusaha tidak jujur itu Kapolres, kan benar saat itu. Oke, berarti sudah itu. Ini pengusaha nggak benar, kan menurut aturan jelas. Ini pengusaha tapi merusak lingkungan, ini pengusaha tapi kok nggak punya peduli dengan masyarakat, kan jewer aja itu. Itu bentuk nasihat itu. Karena bisa merusak taman ini. Kalau pengusaha itu ngawur itu, buyar ini, Probolinggo akan buyar itu. Apa jangan merasa aman? Oh, jangan itu. Kalau nanti itu ya ayat 97, 98 surat Al-Araf itu. Jangan merasa aman kita begitu. Wah, Probolinggo aman, tidak ada apa-apa. Gampang itu. Coba lihat surat Al-Mulk, amintum man fis sama ayaksifa bikumul arda fa idza yatam. Nah Allah masih ngebles orang sak Probolinggo, beres under bumi. Diwakil betul-betul. Berarti apa? Gampang itu. Ya kan? Amintum man fis sama ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau Allah mengirimkan hujan batu dari langit. Gampang itu. Karena tidak boleh kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesimpulan dulu-dulu Probolinggo aku habis ngapi. Kalau ada teman-teman jamaah kita jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang betul-betul bisa amanah. Ya. Pengusaha yang amanah, pengusaha yang peduli dengan masyarakatnya. Ayo kita bangun bersama-sama negeri kita ini dengan segala potensi yang kita punya. Orang usah saling nyalan-nyalan ngomong, kan ulama api, pemimpinnya api, pengusaha api. Wah ibadah itu mubah, hamba-hambanya kayak kita begini, orang lain yang senang ibadah. Masya Allah, gitu, nyaman jadinya gitu. Jadi makanya saya bukan apa-apa, sampai sopok, sampai kalau dari Allah. Nah, sampai kalau dari Allah, coba itu bagaimana menjadi hamba Allah itu. Wa ibadur rahman dalam surat Al-Furqan itu. Ya, ibadur rahman seperti apa? Hamba Allah yang maha rahman itu. Ya, gak sombong dan macam-macam dia dijelaskan begitu. Ya, di porsi kita apa? Kalau kita sebagai rakyat biasa, ayo menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Sholat yang tenanan. Seni kalau kita sholat yang tenanan, ayo jujur, ayo sing apik karo tangga, yang baik sama masyarakat.
Ya, ayo peduli dengan orang lain, baik dengan tetangga, baik dengan tamu dan sebagainya. Ini harus kita ciptakan. Nah, baru kemudian yang terakhir dari 5 pilar itu adalah disiplinnya para kita, orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki bisa karyawan, gitu ya, karyawan, ya, mungkin juga pekerja, jadi yang disiplin. Jadi mungkin juga di antara kita ada profesi sebagai pekerja harus disiplin, ya. Ini yang memang menjadi problem kita, ya. Dulu zaman Pak Harto, masih ingat nih, gerakan disiplin nasional GDN dulu itu, impres loh, langsung instruksi presiden GDN itu. GDN itu instruksi presiden tahun 91 dan 91. Kenapa? Itu dimunculkan oleh Pak Presiden Soeharto karena beliau melihat tatanan masyarakat itu sudah kacau, mulai kacau begitu. Disiplin sudah tidak dimiliki, baik oleh pejabat negara, pegawai negeri, militer, masyarakat sipil, semuanya gitu. Sudah mulai turun nilai kedisiplinan ini. Akhirnya beliau membuat instruksi presiden, impres tahun 91, gerakan disiplin nasional. Karena ini problem. Prof. Nabil Atas, seorang cendekiawan dari Malaysia, ya, beliau mengatakan bahwa problem umat ini adalah the loss of adab. Ini problem utama, krisis disiplin kita ini. Kita bayangkan aja kalau sudah polisi tidak disiplin, kayak apa saja, hancur semua. Masyarakat tidak disiplin, hancur. Karena PDB, kita murid tidak disiplin, habis. Guru tidak disiplin, aduh, payah sudah. Jadi makanya kedisiplinan ini wajib ada pada semua. Kadang-kadang ya, kita ini tidak peduli dengan ajaran Allah. Padahal Rasulullah SAW mengajari la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kalian jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Urusan sampah saja kita kadang-kadang masih belum beres. Belum beres. Habis rokok yang setul nih ngawren. Terus rokok sudah setul ini kan uang bela. Kemudian untung rokoknya dibuang sembarangan, ngawren. Habis makan kacang buat setul nih. Makan pisang 20 ngawren gitu kan. Padahal kira kami kamu jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena al-iman bil masjidun, iman ada 60 cabang. Au bil masjidun ada 70 cabang. Yang paling tinggi dari iman itu adalah la ilaha illallah. Sedangkan yang paling bawah adalah apa? Imatatul adha anil thariq. Membuat menyingkirkan orang dari jalan. Ini kalau Pak Polisi membuat gerakan yang tadi itu Pak, pungut sampah. Untuk masyarakat kadang-kadang akan delongong. Pak Polisi kan menggawe. Nggak paham, yang ini kan mereka nggak paham itu kan. Padahal Pak Polisi mengamalkan tingkatan iman yang paling bawah itu. Tingkatan iman yang paling bawah dari 60 ke 70 itu. Tanpa diambil. Masya Allah. Kalau anggota Polres Probolinggo dibudayakan begitu Pak Timo, dengan nanti usai jabatan dari sini gitu, dengan akan dikenal oleh masyarakat itu. Oh Riko, oh Pak Riko itu Kapolres sampah itu. Maksudnya Kapolres yang peduli dengan sampah. Ambil sana. Tidak ada jalan yang kotor. Kalau perlu ada orang buang kotoran, panggil Pak Kapolres, nggak apa-apa. Pak, Bu, maaf. Kenapa salah saya? Bukan salah. Sampai belum paham ya, kalau sampai itu membahayakan, tolong diambil sama itu cantik itu Kapolres. Pak, yang ini masalah yang di toko dia, masalah itu yang santren gitu. Bagus itu Masya Allah. Kamu contoh, karena masyarakat butuh keteladanan. Kalau ulamanya memberi contoh, pemimpin yang beri contoh, Masya Allah. Sementara masyarakat kita ini krisis qudwah, krisis uswah,
krisis contoh dan keteladanan. Nanti kalau gerakan dilakukan Pak Hatta dan teman-teman itu, kemudian Pak Kapolres dan teman-teman semua, Pak Bupati, Pak Wali Kota dan teman-teman semua bergerak untuk memberikan contoh lengkap sudah. Ini luar biasa. Terakhir saya cerita, di zaman kemarin itu ada Kapolsek dan Ramil bersama Pak Camat Ungging itu sampai mendapatkan penghargaan dari Bupati. Ini Kapolsek dan Ramil dan kepala camat yang paling solid se-Jawa Timur Ungging. 3 in 1. Bertiga. Jadi kalau sama saya, kapan datang bisa? Pak, bakso Pak. Oh ini. Kalau ada lucak. Kapan aja jajak kebenaran enak. Bertiga ini. Kapolsek dan Ramil sama camat. Ini kompak semua itu. Masalah rakyat itu juga nyaman juga. Artinya apa? Oh ternyata kalau pemimpin ulamanya, masyarakatnya kompak itu bagus. Ditambah lagi pengusahanya juga dermawan dan mereka taat aturan juga, masya Allah. Karyawan perusahaannya juga orang-orang yang jujur, disiplin. Maka insya Allah inilah gambaran baldatun thayyibatun wa rabbun. Maka akhirnya Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna ahlal qura amanu wattaqau wa fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jadi ini rumusnya. Jadi kalau takwa iman dan takwa inilah yang akan bisa menjadikan berkah-berkah Allah di langit dan di bumi akan dibukakan untuk kita semua. Mudah-mudahan Probolinggo seperti itu. Mudah-mudahan para pemimpin di Probolinggo adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masyarakat Probolinggo adalah masyarakat yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala hal barokah, dengan ilmu yang manfaat. Semoga urusan mereka semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saat kita meninggal, semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk apresiasi atas saudara-saudara kita yang telah dibicarakan dengan cara menghapus kartunya, maka akan ada pemberian bantuan dana modal UMKM pada yang terhormat saudara kita 4 orang untuk dengan maju. Yang pertama saudara kita Pak Wakito, beliau adalah sisanya awal sekarang menggunakan ringan. Yang kedua adalah Pak Muhammad, beliau adalah jenis usahanya makanan penjual di belakang. Yang ketiga adalah Bapak Muhammad Sarpidi, beliau adalah usahanya makanan jualan terang bulan. Dan ini kita jelaskan di mana ini bisa naik ke malam beliau support. Yang keempat adalah Bapak Ahmad Roji, beliau adalah usahanya batik ban. Saya hormat Bapak Yai Dr. Romi, maaf berhormat Bapak Kapolres, dan saya hormat Bapak Saudara dengan untuk memberikan bantuan usaha masing-masing sebesar 1.500.000 untuk uang tunai. Untuk informasikan bahwa kita ini insya Allah proses dan setiap kegiatan bicara terus selalu hadir untuk bisa mengaplikasikan berhasil apabila sudah bisa benar-benar pada tempat bahwa kurang para Kapolres untuk kita menjalankan bantuan. Terima kasih semoga ada Bapak Dr. terakhir satu lagi
Dan untuk bersama untuk doa. Mas, balik lagi, Mas. Balik lagi, Mas.